Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Bab 6 ayat 24 sampai dengan ayat 34. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan lebih mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Demikianlah Injil Tuhan. Berjalan di jalan benar itu sakit. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi, SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada, sampan kembali menyapa Anda. Hidup benar itu bukan hal gampang. Selain karena ia membutuhkan perjuangan yang berat untuk mendapatkannya, juga karena kebenaran itu makin hari makin tak relevan lagi bagi kebanyakan orang. Jadi setelah berjuang untuk hidup benar, dan setelah mencapai taraf hidup demikian, seolah-olah apa yang kita lakukan itu tidak ada gunanya di hadapan banyak orang. Kita pun akhirnya bingung dengan diri kita sendiri, dan itulah rasa sakitnya. Akan tetapi kita perlu sadar bahwa kebenaran itu tidak membutuhkan pembuktian. Kebenaran hanya membutuhkan kita berpegang teguh kepadanya. Kita semua dipanggil untuk hidup benar, bukan untuk membuktikan pada orang bahwa kita benar. Saudara-saudariku yang terkasih, hidup di jalan yang benar itu sama dengan pengabdian kita kepada Allah. Yesus memperingatkan kita bahwa kita hanya mengabdi pada satu hal dalam hidup, yaitu kepada Allah. Mamon atau harta itu tidak boleh dijadikan Tuhan atau tidak boleh menjadi saingan Tuhan, karena mamon tidak akan menyelamatkan kita. Peringatan Yesus ini tepat karena hampir semua manusia demi mamon, ia bisa saja melupakan Tuhan, dalam arti tidak takut berbuat jahat,
tidak malu melakukan kejahatan, dan bisa jadi tega-tegaan mengatai atau mempermalukan orang lain. Sadar atau tidak, Tuhan yang semestinya diabdi seumur hidup malahan dilupakan karena orientasi hidup kita telah jauh berubah. Oleh karena itu, Yesus meminta kita untuk belajar berpasrah dan berhenti mengejar harta duniawi yang terlalu berlebihan sampai kita meninggalkan jalan-jalannya. Belajar untuk tidak khawatir akan hal-hal duniawi. Mengapa kita tidak pernah khawatir karena tidak sembahyang atau menjauh dari Tuhan yang memungkinkan mamon itu ada dan cukup atau tidak? Sementara kita begitu takut dan gelisah karena tidak memiliki ini dan itu, atau bahkan sudah memiliki tetapi takut tidak cukup. Akhirnya dengan berbagai cara yang tidak benar, kita mau mengadakan atau mendapatkan mamon. Tuhan sanggup mendandani hidup kita, asalkan kita tetap percaya dan berpegang teguh pada jalan-jalannya. Paulus menyadari bahwa kelemahan-kelemahan, penderitaan dan cobaan-cobaan yang ia alami dalam hidup adalah duri yang berasal dari Tuhan agar ia tidak bermegah dengan mamon. Tuhan tetap menusuk kehidupan kita dengan berbagai duri dalam hidup agar kita ingat bahwa selalu ada Tuhan di dalam hidup kita. Jika tidak ditusuk duri, penderitaan, kita akan melupakan Tuhan dan berbangga bahkan menyembah apa yang kita miliki di dunia ini. Saudara-saudariku terkasih, berjalan di jalan yang benar itu sulit dan sakit. Tetapi kita harus memegang prinsip iman bahwa di dalam kesulitan-kesulitan kita, Tuhan akan bekerja membantu kita. Janganlah kita melarikan diri dari berbagai kesulitan hidup, karena ketika kita dituntut untuk bertahan di jalan yang benar, Tuhan akan ada untuk menguatkan kita. Tetapi jika kita meninggalkan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah bekerja di dalam hidup kita, karena kita telah melarikan diri dari berbagai macam kesulitan dan tantangan dalam mempertahankan hal yang benar di dalam hidup. Duri bagi Paulus adalah obat yang tetap mengingatkan kita bahwa Tuhan itu jauh lebih berkuasa atas harta dan prestasi duniawi yang kita miliki, serta kebanggaan-kebanggaan semu yang kita bangun di atas dasar mamon atau harta duniawi. Tuhan memberkati kita semua.